Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, alhamdulillah kita bersyukur dalam situasi pandemi COVID-19 ini kita dikasih kesehatan, bisa beraktivitas, tetap produktif. Mudah-mudahan kita terhindar dari penyakit COVID-19 ini. Amin. Materi kali ini adalah tentang entrepreneur, berwirausaha. Sebagai makhluk yang produktif, ya, kita harus punya jiwa entrepreneur. Entrepreneur itu apa? Yaitu adalah keberanian untuk buka usaha secara kreatif, inovatif, sehingga punya produk, ya, menghasilkan sesuatu. Dalam bisnis itu ada entrepreneur, ada entrepreneurship, ada yang social entrepreneur, ada yang bisnis murni, tapi juga penerapan unsur-unsur entrepreneur dalam pekerjaan. Itu namanya social entrepreneur. Contohnya apa? Ya banyak. Kita bekerja secara profesional, kemudian dimasukkan jiwa kreativitas, inovasi. Itu termasuk social entrepreneur. Terutama social entrepreneur itu di dunia pendidikan, di dunia kesehatan rumah sakit, dan kegiatan-kegiatan keagamaan, kebanyakan di situ. Nah, semuanya itu punya jiwa, baik entrepreneurship maupun social entrepreneurship, sama-sama punya jiwa. Jiwanya itu apa? Yang pertama adalah kreativitas. Memikirkan sesuatu yang baru atau yang lama, kemudian dirubah sedikit menjadi ya agak lain dari sebelumnya. Inovatif, kemudian diwujudkan dalam bentuk produk, kemudian dalam bentuk kerja, nanti menghasilkan sesuatu. Jadi kreativitas, inovasi, kemudian produk. Nah, ini diperlukan keberanian. Kalau keberanian nggak ada, biasanya nggak muncul-muncul, ya nggak takut. Oleh karena itu, dalam entrepreneur keberanian jadi penting. Dalam bisnis syariah, entrepreneur itu harus dikaitkan dengan prinsip-prinsip keimanan, prinsip-prinsip syariah. Makanya kita bertransaksi. Dan transaksi dalam Islam banyak sekali. Yang pokok minimal 3. Pertama adalah prinsip syariah tentang jual beli. Ini mulai dulu sampai sekarang, untuk punya sesuatu itu biasanya melalui proses jual beli. Ini akad atau transaksi yang paling tua, paling kuno. Tapi ini sampai akhir zaman tetap berlaku. Nah, dalam syariah dibagi-bagi itu, kalau transaksi jual beli seperti di pasar, di toko dan sebagainya itu baik, jual beli biasa. Tapi kalau kita menjual atau membeli, tapi nanti menerima barang kemudian bayarannya diangsur, nah itu namanya murabahah. Itu boleh dalam Islam. Beli, akadnya beli, transaksinya beli, kemudian ada barang, kemudian cara bayarnya diangsur, ya 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, atau berapa tahun, itu boleh, murabahan. Kemudian ini anak muda sekarang, COD namanya, ya. Pesen barang, datang, baru bayar. Nah, itu namanya salam. Dalam konsep syariah ada salam.
transaksi, oke, barangnya dikirim, kemudian baru bayar. Nah, itu namanya salam. Itu boleh dalam Islam. Nah, anak muda sekarang terutama memanfaatkan ojek-ojek gitu tak? Makanya sekarang apalagi situasi COVID sekarang, males di rumah tinggal ya, pakai HP, barang datang bayar. Itu baik salam. Tapi juga ada transaksi jual beli, mesen dulu, ya, kemudian ada DP-nya, ya, kemudian termin 1, kemudian diproduksi, kemudian nanti ada termin 2, kemudian sudah jadi dikirim, kemudian termin 3. Itu istisna namanya. Mesen tapi barangnya masih diproduksi, istisna. Itu boleh. Nah, kita butuh bangunan, kemudian dengan suatu mitra kita transaksi dibangun, DP-nya berapa, termin 1, termin 2, termin 3, jadi itu namanya istisna. Di luar itu banyak ya, transaksi bisnis lainnya tapi yang pokok. Nah, jual beli. Yang kedua adalah ijarah, sewa. Nah, ini juga bisnis banyak diperoleh melalui sewa menyewa. Ya, ijarah. Kemudian sewa biasa, ijarah mutlaqah seperti yang terjadi di masyarakat. Kemudian ijarah muntahiyah bitamlik, sewa beli. Ya, kalau di leasing itu namanya ijarah muntahiyah bitamlik. Kita nyewa, kemudian nanti di akhirnya itu ya, ada unsur hibah di belakang. Atau transaksi di akhir jual beli tapi 0 rupiah boleh, ya sebetulnya hibah. Tapi kebanyakan leasing itu berakhir dengan hibah dalam konsep ijarah muntahiyah bitamlik. Kemudian kita nyewa semuanya ini untuk bayar-bayaran anak kita kuliah atau di rumah sakit. Nah, itu biasanya ijarah multijasa. Kita nyewa dengan banyak fungsi, ya, nyewa dokter, kemudian kamar tidur dan lain sebagainya, itu ijarah multijasa. Nah, kemudian kalau di rumah sakit, kalau di SPP ya, termasuk ijarah multijasa bisa ya, ijarah nyewa guru atau dosennya ya, kemudian fasilitas dan sebagainya, ijarah multijasa. Nah, dan yang ketiga adalah investasi bagi hasil. Kalau kita partner dengan orang yang sebagai pemodal, itu namanya musyarakah. Ya, syirkah di modal. Kemudian ada usaha bersama, kemudian jalan. Nah, nanti hasilnya nisbahnya ya, berapa persen sesuai dengan kesepakatan di awal. Atau kita memodali seseorang langsung suruh kerja ya. Itu namanya mudharabah. Modalnya 100% dari kita, tapi ada orang yang profesional ya kita modali, itu namanya mudharabah. Untuk sementara itu 3 akad dalam Islam yang banyak dilakukan: jual beli, kemudian sewa menyewa, kemudian bagi hasil. Kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.